Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudi mendampingi penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembagian sembako murah di Palmerah. Divisi Humas Mabes Polri mengadakan sosialisasi aplikasi portal Div Humas Polri. Dengan adanya portal ini, diharapkan bisa mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas Polri. Acara ini diadakan di War Room Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Polsek Wangon Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan polisi sahabat anak. Kegiatan ini untuk menanamkan kedisiplinan dan mengenalkan berbagai macam profesi, fungsi dan tugas-tugas di kepolisian kepada anak-anak sehingga timbul rasa cinta kepada Polri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 23 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Jajaran unit Reskrim Polsek Sedayu menangkap pria berinisial M, 33 tahun yang diduga menyerang seorang warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria yang merupakan residivis tersebut ditangkap tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi. Kapolsek Sedayu Kompol Kabibullah mengatakan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi akhirnya menangkap pria yang diduga pelaku penyerangan seorang lansia. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin mengambil uang korban hanya karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok. Saat jumpa pers di Mako Polsek Sedayu, Kapolsek menyampaikan adanya laporan seorang lansia yang diserang menggunakan senjata tajam di wilayah Dusun Karanglo, Kabupaten Bantul. Saat itu korban yang sedang mengairi sawah bertemu dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Awalnya pelaku menyapa korban, tapi tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan celurit sambil memaksa korban menyerahkan uangnya. Setelah memaksa meminta uang milik korban, pelaku masih melakukan penyerangan kepada korban dengan senjata tajam. Setelah mengetahui korban berlumuran darah, pelaku lalu kabur. Dan akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengamankan pelaku polsek terlapor sehingga bisa cepat kita amankan. Penawalannya belum mengaku, namun penyidik kita juga melakukan pencarian barang-barang bukti, akhirnya bisa terungkap. Dan kita sudah melakukan penangkapan. Hari ini kita melakukan penahanan. Tentunya karena barang bukti tersangka pelaku saksi sudah lengkap, saya rasa tidak ada hambatan untuk kita ajukan gugatan ke kejaksaan. Ancaman kita masukkan itu pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 351 ancaman. Pemirsa, sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung kembali melakukan patroli udara dengan menggunakan helikopter milik Ditpol Udara Bahalkam Polri, bantuan kendali operasi Polda Bangka Belitung. Kapten Pilot Muda Kompol Ari Ernawan mengatakan giat patroli udara ini untuk memantau wilayah perairan dan daratan di Bangka Belitung melalui udara. Patroli udara rutin tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Bangka Belitung, baik itu wilayah perairan dan daratan.
Dengan rutin dilakukannya patroli udara akan turut menekan angka kriminalitas di Bangka Belitung sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Untuk kegiatan patroli sendiri, kami berkoordinasi dengan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung dan juga dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung khususnya di bawah Biro Operasi. Kami biasa melakukan untuk patroli itu tiap hari melakukan rutin kegiatan patroli sekali atau 2 kali. Tujuannya yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat Polda Bangka Belitung karena dengan adanya pemantauan dari helikopter kemungkinan kriminalitas juga akan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aparat gabungan TNI dan Polri berhasil melumpuhkan 1 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dalam keadaan meninggal dunia dan amankan 2 anggota KKB lainnya. Pihak kepolisian membenarkan ketiga pelaku tersebut yang melakukan aksi penembakan pesawat Wings Air di Bandara Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis kemarin. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens bergabung dengan rekan-rekan dari Marinir Yon 7 yang saat ini berada di Yahukimo telah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok KKB yang diduga pada minggu lalu, yaitu tanggal 17 Februari 2024, yang telah melakukan penembakan terhadap pesawat Wings Air yang akan mendarat di Yahukimo. Lokasi penindakan yaitu di sekitar Kali Brasak, di mana untuk Satgas Damai Karten dipimpin oleh AKP Budi Basra, sedangkan dari Marinir Yon 7 dipimpin oleh Mayor Marinir Haryono. Terpantau di sekitar Kali Brasak terdapat 10 KKB dengan 1 senjata api dan kami melakukan penegakan hukum dan berhasil melumpuhkan 1 KKB. Untuk jenazah sudah berhasil kami angkat. Barang bukti yang kami sita antara lain 2 buah magazen SS1, 74 butir peluru kaliber 5,56, 1 buah handphone merek Nokia, 1 buah tas noken dengan motif bintang kejora, 1 buah solar cell, perlengkapan mandi, dan barang bukti lainnya. 8 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang yang kabur telah berhasil ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers yang digelar Kamis lalu. Dengan telah ditangkapnya 8 tahanan itu, kini sisa 6 yang masih dalam pelarian. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 2.40 dini hari telah melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Tanah Abang sebanyak 14 orang, dan atas kejadian tersebut Polres Metro Jakarta Pusat telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 3 hari pencarian kami, 8 orang telah kami amankan kembali. Yang pertama adalah Pinto Ramadan Al-Mazhar, diamankan pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 17.30 di Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya kedua, Rudianto, diamankan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 16.30 di Bendungan Hilir, Tanah Abang. Yang ketiga, Syarifuddin alias Komeng, diamankan pada hari Rabu
Rabu 21 Februari 2024 pukul 9 di Desa Sumur Jomblang, Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Marco diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Perumahan Puri Beta, Ciledug, Tangerang. Selanjutnya Muhammad Hafiz diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 jam 11.30 WIB di Palmerah, Selipi, Jakarta Barat. Selanjutnya yang keenam Sandi diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 14.30 di Srengseng, Jakarta Barat. Yang ketujuh Yatno diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 23.30 WIB di Tambun, Bekasi. Yang kedelapan Aprizal diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari dini hari tadi jam 1.30 WIB di Bintaro, Tangerang Selatan. Sehingga saat ini kami masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap yang pertama Renal 26 tahun warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang kedua Hariskulah Rahman 23 tahun warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga Muhammad Akdas 24 tahun warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang keempat Hendro Mulyanto 36 tahun warga Kalideres, Jakarta Barat. Yang kelima Ferdinand 24 tahun warga Antapani, Kota Bandung. Yang keenam Wellen Saputra Tio 34 tahun warga Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Adapun kronologisnya rekan-rekan sekalian, jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati tralis kamar mandi beserta temboknya itu sudah ada di lantai. Kemudian petugas jaga tahanan mengecek ke belakang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang berlarian ke arah jalan raya. Nah, sejak itu Polres Jakarta Pusat membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian kembali terhadap para tersangka yang melarikan diri. Atas keterangan dari para tersangka yang sudah diamankan kembali dan juga kami turut mengamankan Rizky Amelia. Ini adalah istri dari Sarifudin yang diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membesuk tahanan. Kemudian gergaji tersebut digunakan untuk memotong tralis secara bergantian, setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu bergantian sambil bernyanyi sehingga mengelabui suara dan sebagainya. Kemudian terhadap Rizky Amelia akan dijerat dengan pasal 223 Junto 56 KUHP dan atau pasal 138 Undang-Undang Narkotika terkait menghalangi penyidikan dengan membantu pelarian, ancaman hukuman 7 tahun. Atas kejadian ini, Bapak Kapolda Metro Jaya telah memerintahkan Bitpropam, Polda dan juga Polres Jakarta Pusat untuk melakukan audit atas kejadian pengamanan ruang tahanan di Polsek Tanah Abang, dan hingga saat ini setidaknya sudah 10 personil Polsek Tanah Abang dilakukan pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan dan perintah beliau untuk dilakukan tindakan disiplin yang tegas. Kemudian kami juga menghimbau kepada 6 tersangka yang masih DPO. Kami akan terus mencari kemanapun berada, kami terus memburu, dan apabila masyarakat mengetahui keberadaan dari 6 orang yang masih DPO agar bisa menghubungi kepolisian terdekat ataupun kepada call center Satreskrim Jakpus pada nomor 0812 80 70 6629. Kemudian juga kami menghimbau kepada pihak keluarga ataupun kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum yang tegas seperti saudari Rizky yang membantu pelarian tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kejadian di Tanah Abang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.